Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Spesial ID 35. Salam satu nyali Wani. Oke lur, hari ini kita bareng Mas DN ya. Jadi Mas DN ini adalah salah satu member berbayar grup WhatsApp yang dibentuk oleh Goldmine, betul ya? Nah, betul ya. Itu gabung sejak kapan namanya? Saya gabung itu bukan asli gabung langsung gitu. Saya lihat temenku, lihat grup temenku, terus ngono apa namanya, lihat isi chat-chatnya, kok chat-chatnya gak apa jenenge, ngaku tentara ngono. Oh. Nah, ngaku dengan dia ngaku tentara itu kok saya penasaran. Oh. Langsung tak chat dengan DM. Langsung tak apa jenenge? DM itu DM siapa? DM iku wong iku Goldmine iku. Via apa, Instagram? Via Instagram pertama, terus di ke IWA. Dikasih nomor WhatsApp-nya. Dikasih nomor WhatsApp-nya. Terus? Nah, terus apa habis gitu lakukan pembayaran, langsung gabung ke grup. Nah, niatku awal itu ngungkap iki jati dirine Goldmine ini. Oh, maksudnya penasaran siapa sih Goldmine ini ya? Oke, karena dia kan sebelumnya, terus terang saya juga kurang mengikuti X ya atau Twitter, karena memang Goldmine ini kan terkenalnya di Twitter ya atau X ya. Jadi kemarin sempat rame ya karena dibahas di CMS. Banyak yang tanya nih, CMS awal flyer itu tentang FOMO. Bagaimana fenomena penipuan di kalangan supporter ya. Dan di situ perlu digarisbawahi tidak ada menyebutkan Goldmine memang ya. Termasuk di caption, termasuk di flyer. Itu edukasi sebenarnya bagaimana agar teman-teman bonek semua supporter itu terhindar dari penipuan-penipuan yang sekarang marak terjadi. Bukan berarti kita menuduh si Goldmine ini melakukan penipuan, tapi dugaan sementara memang ada penipuan dari member-member mereka gitu loh. Ada dugaan penipuan. Kemudian di YouTube kok judulnya lain ya. Setelah kita lakukan CMS, ternyata oh seperti ini kasusnya yang dibahas di Green Note itu, karena si Goldmine ini kemudian posting di X nyenggol Green Note yang saat itu mengosongkan ribu. Akhirnya jadi masalahnya meluas hingga ke tiket launch, tiket pertandingan Persebaya dan sebagainya, yang saat itu muncullah polemik sehingga diadakan CMS membahas hal ini. Bukan berarti menuduh Goldmine penipu, tapi kita cari kebenarannya dari member yang datang. Gimana sih, apa benar nih ada penipuan dan sebagainya, masih dugaan ya. Dan sekarang kita saya ingin penasaran, ini adalah salah satu membernya WhatsApp Goldmine itu. Waktu itu sampai transfer berapa mas? Berapa ya? Awal itu 50 gak saya? 50.000 ya. Terus dimasukkan ke grupnya itu. Dan di situ apa yang dibahas sama Goldmine? Yang dibahas sih pertama itu seputar transfer pemain kan, perusahaan transfer pemain. Terus gitu jelasin tentang ada mafia bola dan lain-lain gitu. Tapi itu berdasarkan fakta atau asumsi dia Goldmine? Nah, itu katanya berdasarkan investigasi dari dua narasumber. Nah, dari dua narasumber itu dia jadikan patokan untuk menyebarkan berita tersebut di grup WA. Gitu. Dua narasumber ini dia sebutkan apa enggak? Enggak ya. Berdasarkan narasumber terpercaya gitu. Katanya ngomongnya itu orang dalam mana? Official. Dan sing bikin aku bikin aku agak curiga. Dia itu ngaku pertama seorang prajurit TNI. Yang kedua, ngakunya di grup. Dia prajurit TNI. Gak tahu di bagian apa di Jakarta. Terus yang kedua, dia itu kenal dekat sama Abah Dahlan.
apa-apa katanya dia tanya sama apa Dahlan. Soal seputar Persebaya. Jadi informasi yang didapat di grup itu tidak boleh sampai bocor. Oh, bocor keluar maksudnya harus di dalam grup itu ya. Di dalam member itu berapa sih jumlah anggotanya yang paling sekitar itu? Piro ya sih? Dicek ya. Jadi ini bukan bohong ya, karena ini adalah narasumber yang masih bergabung nih di membernya Goldmine. Itu terakhir aktif kapan Dok Goldmine itu? Ya saat dulu CMS nggak salah. Sebelum CMS masih aktif, tapi setelah CMS dia sudah nggak aktif ya. Termasuk di postingan X-nya sudah nggak ada postingan kayaknya ya. Ada 142. Oh ada 142 sih Mas. Kita tunjukkan ya di sini ya. Di sini grupnya. Dan nggak dikira bujuk ngono loh. Nah ini Mas JN ini gabung di grupnya Goldmine, namanya Goldmine Privat IG, ada logo bajulnya 3 ini, ada emot buayanya 3. 120. Oh 120 ya. Oke, jadi kalau sampean merasa dengan uang 50.000 gabung di grup itu worth it apa enggak, Mas? Kalau bagi saya ya, saya sebenarnya itu bukan apa namanya, gara-gara pengen tahu bursa transfer atau apa enggak. Saya lebih condong pengen tahu mengungkap identitasnya Goldmine. Tapi sampean sudah tahu sendiri kan, sebelum CMS kemarin mulai, saya udah tunjukkan identitasnya beliau. Betul. Sama kalau nggak salah sama salah satu apa pentolan di Green Note misalnya. Iya. Saya kasih tahu, ternyata saya cocokkan sama punya kepolisian, ternyata benar. Oh. Nah, berarti data yang ditransfer dengan data yang si Goldmine ini cocok sebenarnya. Cocok. Dari Surabaya sendiri ya? Surabaya sendiri. Oh, tapi dia memang benar anggota apa bukan TNI? Bukan. Berarti kenapa kok Goldmine pakai ngaku-ngaku anggota TNI? Enggak tahu ya, mungkin bahaya mungkin. Oh. Kalau menurut sampean sendiri ya, si Goldmine ini katanya pernah kayak nonaktifkan komentar di grup itu pernah memang. Iya sering sih kalau nonaktifkan komentar, kadang-kadang kalau member rame gitu, baru dia nonaktifkan gitu. Oh gitu. Tapi dia juga promosi tiket juga nggak di situ? Sering sih kalau tiket, ada tiket launch. Dia dan aku ya bingung, tiket launch kok didol. Lah dia dapatnya dari mana? Kalau sampean belum pernah pesan tiket launch, belum ya? Oke, Mas mulai buat bareng sampean saman ya. Enggak, maksudnya itu dia di situ ada patok harga nggak, tiket launch itu berapa, dikasih tahu? Ano. Berapa tadi masuk nyekrol lagu mana? Enggak, di search aja coba launch itu nanti kan keluar, di search launch. Itu nanti kan pasti keluar dia. Jadi memang ini kemudian yang dipermasalahkan salah satunya adalah si Goldmine ini kemudian menjual tiket slot yang notabene itu Persebaya nggak memperjualbelikan ya tiket slot, karena ini untuk sponsor, untuk undangan dan untuk keluarga sponsor, keluarga pemain seperti itu ya. Tapi sama Goldmine ini di 3 juta perjualbelikan. Nah, yang minat tiket slot 3 juta per musim untuk 2 orang. Pertandingan mulai September, bisa cat Japri. Oh gitu ya. Yang minat bisa Japri. 3 juta per musim. Untuk 2 orang. Oh berarti launch kan sing lu gede sofa ya, VVIP itu VVIP ya. Berarti si Goldmine ini juga punya akses untuk tiket slot dulu. Kalau dia bisa menyediakan mau PO kan, ibaratnya PO tiket ini kan berarti dia punya akses juga ke tiket slot. Ya itu yang perlu dipertanyakan oleh official sebenarnya, kok bisa tiket slot ini diperjualbelikan. Dan katanya kemarin ada member yang tiket slot sudah pesan tapi ternyata nggak bisa diganti super fans. Nah itu yang jadi masalah juga kemudian. Gitu. Jadi memang kita di sini mencoba objektif ya. Jadi nggak menyalahkan si Goldmine ini penipu dan sebagainya, karena itu masih
dugaan sementara karena banyak yang merasa kemudian dirugikan ya, termasuk ofisial dengan adanya dia menginformasikan rumor-rumor yang itu membuat resah pemain juga karena kan rumornya dia infonya tahu dari mana itu. Ada yang bener nggak kalau dia jelaskan rumor pemain transfer itu? Yo, kecuali saya sih. Kembali lagi tadi saya nggak terlalu fokus sama bursa transfer pemain. Dia kok aku fokusnya kok dia sampai tahu kalau ini masih 20%, masih 80% untuk gabung. Dia itu dari mana? Seharusnya kan kalau tiap klub tiap musim kalau mau pergantian pemain atau bursa transfer pemain harusnya kan tertutup. Kalau rumor-rumor kan biasa dong. Iya, harusnya itu tertutup biar bisa bangun tim kedepannya. Biar nggak diketahui gitu loh kekuatannya sama tim lain. Tapi ini dia tahu. Tapi dia ini tahu bongkar secara belak-belakan di grupnya itu ya. Gitu. Jadi kalau di grup sendiri ada nggak yang kemudian dikeluarkan di kick gitu? Ada itu. Ada ya? Kalau misal dia ada informasi dari dalam di WA itu dia nyebarin di fanbase-nya dia. Karena ada itu yang ikut itu nggak cuma personal. Ada admin fanbase itu ikut. Oh, dia posting ya ketahuan ya. Kemungkinan ini dari pemain baru di kick dia. Berarti Goldmin ini syaratnya apa? Selain transfer uang apa? KTP atau apa? Enggak sih, kalau aku cuma IG, transfer sama IG. Oh, akun Instagram. Oh, berarti nggak semua diterima ya? Dilihat IG, misalkan IG-nya, oh ini Capo Ipuli, kamu gitu loh ya. Oh, berarti dia selektif juga ya. Khawatirnya malah di grup frontal, akhirnya berarti Goldmin ini ada yang dijaga sama dia, kayak kredibilitasnya. Kalau dia komen-komen ngawur di situ jadi nggak terpercaya kan ya. Akhirnya di-kick. Oh, jadi dia memfilter lur si Goldmin ini yang masuk itu. Oh, gitu. Termasuk di X juga ya, kalau katanya ada yang komen nggak sesuai dengan kemauannya si Goldmin ini bakal diblok, termasuk itu ya. Sekarang kan sedang dilakukan proses kemarin Green Note buka posko juga, posko pengaduan terkait kalau ada yang merasa dirugikan dari Goldmin ini. Selama ini kemarin Mas Arya itu sudah di-refund uang yang pesen tiket Persib kalau nggak salah. Padahal Persib masih jauh pertandingannya, tapi dia juga open PO, tapi sudah di-refund, dikembalikan. Intinya ya semua teman-teman ini dulur-dulur bonek, kalau misalkan ada indikasi penipuan laporkan aja, nggak usah takut ya, karena bagaimanapun kita ini sebagai bonek tentunya ingin Persebaya lebih maju. Jangan sampai dengan adanya oknum-oknum seperti ini kalian nanti dirugikan. Jadi kemarin Green Note itu buka posko pengaduan dan tentu melakukan langkah-langkah. Tadi saya lihat Capo Ipul sama Cak Cong ada di SPKT. Oh, laporan? Ya, laporan, nggak tahu laporan tentang apa ya, tapi nanti kita tunggu perkembangannya. Gitu loh. Jadi termasuk di CMS ya. Kadang orang kan special ID CMS ini biar rame judulnya diganti ya, enggak gitu ya. Saya CMS itu memang ditunjuk sama teman-teman founder CMS ini sebagai media officer. Artinya apapun yang dibahas, entah itu rame, entah itu sepi, saya tetap konsisten ya untuk meliput CMS ini. Karena apa? Di situ ada value atau nilai edukatif ya buat teman-teman supporter. Enggak semua supporter di Indonesia bisa seperti bonek ini menyelesaikan suatu permasalahan, suatu isu dengan diskusi ya, bertemu langsung, enggak hanya ngeriwik-ngeriwik di media sosial, tapi ketemu langsung ngobrol, diskusi. Meskipun namanya diskusi ini bukan suatu mediasi ya untuk menyelesaikan masalah, tapi di sini diskusi biar ditemukan apa sih nanti solusinya, apa sih kritiknya, apa sih kemudian tanggapannya, nanti
tentu disampaikan ke yang bersangkutan atau ofisial. Contohnya kemarin Mas Alex sebagai perwakilan ofisial langsung datang menjelaskan bahwa dia tidak mengenal Goldmine. Itu dari Mas Alex. Dan misalkan kalau ada kerugian Goldmine silakan laporkan. Gitu. Kalau Mas JN sendiri gimana sih menurut sampean tuh Goldmine ini? Sebenarnya sih kalau ngasih info rumor-rumor kan itu wajar kan. Tiap akun kan tiap orang kan bebas. Sesama bonek ya ojo njogo untung ngono lah. Oh, iya, iya. Sesama bonek jangan njogo untung. Kalau memang niat memberitakan rumus, beritakan lah, bukakno. Jangan apa namanya kalau ngasih info harus berada di komunitasnya dia. Kan kalau keluar kalau berita itu keluar dia akan di kick gitu, dikeluarkan dari komunitas tersebut. Gitu ya. Tapi kalau misalkan aku lihat ya, ada kan saya juga gabung di grup-grup bonek. Sempet dia itu ada inisialnya dia, terus dia bikin Twitter yang dulu pertama kali. Di situ saya lihat retweetnya itu salah satu ada seorang motivator yang untuk cara kaya, cara berbisnis. Di situ dia retweet itu. Oh, tweet X. Iya, di X. Ya itu jejak digitalnya dia yang lama. Kemungkinan dia terinspirasi dari situ. Akhirnya memanfaatkan momen ini untuk membentuk sebuah grup berbayar. Mungkin dia pernah join di grup berbayar bisnis atau apa, kemudian dia aplikasikan di komunitas ini. Sebenarnya hal itu wajar ya untuk di tahun-tahun seperti ini, selama itu tidak kemudian merugikan atau malah misinformasi, disinformasi yang menyebabkan malah di persebayanya jadi timnya jadi malah kacau kan. Ya kembali lagi sih, kalau memang ada manfaatnya nggak apa-apa. Kalau merasa membernya itu aku nggak apa-apa sih bayar karena ada ilmu yang didapat. Tapi kalau menurut sampean sendiri itu worth it nggak? Maksudnya dengan info yang disampaikan Goldmine itu valid apa enggak sih? Kalau buat saya Mas ya, kalau saya sendiri, kalau bayar dengan 50.000 itu sebenarnya nggak apa-apa dengan apa namanya? Dengan saya bisa ngungkap gitu loh Mas. Oh, siapa sih Goldmine ini? Kembali lagi untuk worth it atau enggaknya itu saya nggak tahu. Itu informasinya valid A1 atau dia asumsinya dia nyuplik dari sumber lain atau berdasarkan dua narasumber itu. Saya sebenarnya nggak terlalu fokus ke situ saya. Cuma kalau di sana grup ada rame-rame, masih saya ikut nimbrung. Tapi Samen sudah mengantongi identitasnya dia ya? Sudah. Alamatnya dia sudah ya? Dan bukan anggota TNI dipastikan ya? Kalau dari yang saya ungkap itu bukan. Bukan, ya. Dia adalah seorang karyawan swasta. Karyawan swasta, iya, oke. Dan menurut kalau saya lihat itu kayaknya dia punya tim atau akun yang banyak ya, karena setiap postingan yang baru di CMS ini selalu ada teman-temannya yang ikut komen ya. Dan bahasanya itu bahasa intelek gitu. Itu connecting cas like ngomong gitu. Intelek gitu. Oke. Mungkin sampean punya pesan-pesan buat teman-teman bonek Mas ya. Oke, pesan-pesan untuk teman-teman bonek. Dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya ya. Bahwasanya bonek jangan mengambil keuntungan dari bonek lainnya. Kalau mau dapat info, ya sudah nikmati aja lah. Rumor-rumor yang ada di sosial media, nggak usah ngebet, pengen tahu duluan nih, ini. Kita nggak tahu sumber yang didapat pas kita udah bayar kayak gini, sumbernya dari mana itu kita nggak valid. Bisa aja dia tuh cuma mengaku-ngaku, kenal orang dalam atau apalah. Mungkin kenal tukang kebun di Persebaya di info, Mas Persebaya arep Joko iki ngono. Oh iya, tak info ning grupku. Iya. Ya kan kita nggak pernah tahu. Mungkin habis podcast ini
Kalau Mas Ketun tahu saya, monggo dikit gak apa-apa. Tapi aku saran telon get kontak aku iki sapa. Oh iya. Nomorku sapa? Jenengi sapa? Iya. Oke. Jadi gitu ya Lor ya. Kita sebagai bonek tentu ingin tahu ya perkembangan yang terbaru terupdate di Persebaya gimana. Tapi info yang valid tentu ada di official. Ya ini juga kritik juga buat official buat lebih update ya kalau misalkan ada informasi. Jangan malah media sebelah yang duluan. Istilahnya giring opini ya. Iya betul. Ya wis dulur. Kalau oh iya satu pertanyaan lagi Mas. Samen transfer itu sekali atau tiap bulan? Kak, sekali toh. Sekali Katanya toh. yang ada ditutup terus buka baru itu? Nah, itu saya kurang tahu. Cuma kalau di grup yang saya ikuti, dia itu sering sering off-nya. Maksudnya kan ada yang bilang seminggu sekali kita ada kuliah nih. Kuliah apa itu? Yes, ngono iku lah, kayak info ngono lah. Oh, Ada kuliah, terus ngono ada yang kalau saya nggak sibuk setiap hari saya kasih materi, saya kasih kuliah gitu. materi tentang? Tentang Persebaya. Oh, gitu. Apa mana? Tapi sing gara heran iku pas bursa transfer putaran Baru buka. kemarin. Musim baru. Dia jarang. Oh, malah jarang ya. Jarang. Padahal yang ditunggu itu ya sebenarnya ya. Oh, gitu. Jarang, tapi nggak tahu ya kalau neng kayak grup bingung deh. Oke, jadi saya juga berharap ini si Goldmine ini meskipun nggak menampakkan wajahnya, kamu pakai topeng nggak apa-apa, temui Capu Ipul sama Cak Cong sebagai niat baikmu ya, sebagai bonek sejati tentunya kalau memang punya etikat baik, nggak usah nampakkan mukanya kalau nggak mau nggak apa-apa, temui dulu, jelaskan. Intinya Cak Cong sama Capu Ipul itu minta penjelasan terkait dengan postingan di X yang terkait dengan pengosongan tribun. Juga mungkin bisa menjelaskan terkait dengan member-member yang mungkin masih merasa dirugikan. Tadi juga saya ada salah satu member bapak-bapak juga yang terkait tiket launch. Oh, transfer Cuma sudah dikembalikan setelah ada CMS atau menjelang CMS itu. Tapi sebelumnya ditewaki terus, yang ngomong tak tagih lo Mas 500.000 sih Mas, gak juga ditransfer. Berarti dari situ kita tahu ya kalau dia bukan anggota TNI kan? Betul. Ya. Harus dia ngaku anggota TNI, dia ku masang DP ku TNI lagi nembak itu. Oh, alah. Aku spelling ini apa-apa ya. Karena kalau anggota TNI nggak se-TNI itu. Iya. Oke, ya wis itu kayak pelajaran aja buat Mas Goldmine ya, saranku temonono ae biar nggak meluas, biar selesai. Temonono iku Capu Ipul sama Cak Cong sebagai perwakilan Green Note biar masalah ini cepat selesai. Oke dulur, matur suwun infonya, kalian bisa tulis komentar di bawah ini. Saranku ya sekarang itu lagi musimnya komentar-komentar promosi judul aku ya coba mbak ya. Setiap aku ngupload video anyar aku lah ono ae sing website promosi judul itu mesti tak kasih sembunyikan dan dia nggak bisa komentar lagi karena itu sudah sangat mengganggu pembahasan gitu loh. Jadi nggak orang mau komentar loh, lagi kok komentar judul ini nggak mau masuk wes saiki ku bandar-bandar judi ku wis nggak kentean akal ya. Setelah influencer banyak yang menolak promo dari mereka melakukan hal-hal seperti ini, termasuk promosi gratisan di komentar YouTube. Oke, tetap jangan terpancing untuk penasaran dengan website mereka ya. Yang pasti nanti akan tak hapusin komentar-komentar terkait judul. Tapi kalau komentar terkait permasalahan ini nggak pernah tak hapus, tak biarkan kalian mengungkapkan apa yang menjadi benak kalian, nggak akan tak hapus kecuali komentar promosi judul pasti tak hapus. Ya wes, matur suwun dulur sudah nonton videonya sampai habis. Matur suwun Mas DN sudah mau memberikan informasi ya sebagai salah seorang member grup berbayar di Goldmine ini. Oke dulur, tetap cerdas ya jadi supporter yang dewasa, selesaikan permasalahan dengan musyawarah, jangan dengan emosi. Kita semua podo ijone kudu awe-awe. Salam satu nyali, wani.